Padahal dulu belum banyak orang. Dulu mudah sekali itu kalau dia mau katakan setiap, bahkan kalau dia mau katakan dulu, sekali 3 bulan bisa. Tetapi ini Allah mengetahui rincian segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, bukan hanya sekarang, bukan hanya dulu, tetapi yang akan datang. Itu bukti. Itu sebabnya dikatakan lita'lamu annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wa annallaha bikulli syai'in alim. Segala sesuatu yang di luar langit dan bumi pun dia ketahui. Segala sesuatu. I'lamu, karena itu ketahui juga lah bahwa Allah sangat keras siksanya bagi yang melanggar, dan Allah sangat pengampun lagi pengasih. Sedikit aja, keras siksanya, satu sifat ya, maha pengampun, maha penyayang. Berapa sifat di situ? Pengampun dan penyayang. Keras siksanya 2:1 ya. Nah, kalau begitu rahmat Allah lebih banyak, lebih luas dari ancamannya. Baik itu Tuhan, ya kan? Sampai dia katakan juga, saya ampuni juga, saya kasihi juga. Diampuni aja udah syukur ya. Ini dikasihi lagi, diberi lagi nikmat. Yakinlah bahwa Allah amat baik, sehingga Anda amat buruk kalau durhaka pada yang baik. Itu maksudnya. Oke, baik, kita lanjutkan. Ma'alar rasuli illal balad, wallahu ya'lamu apa ini? Matubduna wa ma taktumun. Rasul tidak lain tugasnya kecuali menyampaikan. Rasul menyampaikan bisa dengan ucapan, ya kan? Bisa dengan praktek, bisa dengan pembenaran, dan lain-lain sebagainya. Begitu caranya Rasul menyampaikan. Ada orang buat kesalahan, beliau tegur dengan lisan. Ada orang tidak tahu bagaimana caranya, beliau beri contoh. Ada orang melakukan suatu hal, beliau lihat diam, itu berarti boleh. Itu cara-cara Rasul hanya menyampaikan. Tapi menjadikan Anda beriman atau tidak beriman, itu pertama tergantung pada diri Anda mau atau tidak. Kalau Anda mau, Tuhan kasih. Kalau Anda tidak mau, oke, dia tidak mau, saya tidak kasih. Mau hadiah? Mau. Dikasih. Kalau saya mau kasih hadiah, enggak usah, jangan. Ya, saya tidak mau paksa. Kira-kira seperti itu, ya kan? Okay. Kita lanjutkan. Qul la yastawil khabisu wat thayyib walau a'jabaka kasratul khabis. Sampaikanlah wahai Nabi Muhammad, tidak sama yang buruk itu dengan yang baik. Walaupun yang buruk itu menyenangkan kamu dari banyaknya. Saya beri contoh dulu. Ada uang banyak tapi haram. Ada uang sedikit halal. Yang mana lebih bagus? Alhamdulillah. Kita lanjutkan sebentar lagi. Subhanallah. Ya baik pemirsa, kita akan masih tetap lanjutkan surat Al-Maidah. Karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami. Dan bagi pemirsa yang baru saja bergabung, kami masih membahas surat Al-Maidah ayat 97 yang akan dilanjutkan oleh Pak Quraish Shihab. Silakan Pak. Baik, kita sudah katakan tidak sama yang buruk dengan yang baik, tidak sama yang halal dan yang haram. Ada kelezatan rohani, ada kelezatan jasmani. Yang mana lebih bagus? Rohani. Kalau Anda sedang mudik, nah ini mau mudik ini, mau capek-capek enggak? Mau. Karena apa? Karena lezatnya mudik jauh, itu tidak sama. Bisa jadi kelezatan jasmani itu membawa dampak buruk pada Anda,
dan tidak ada kelezatan rohani yang membawa dampak buruk. Jadi tidak sama, walaupun kelihatan kuantitasnya lebih banyak, tapi dia tidak sama. Itu diingatkan kepada semua orang. Kita lanjutkan. Fattaqullaha ya ulil albab, maka bertakwalah kepada Allah wahai ulil albab, wahai orang-orang yang pikirannya tidak diliputi oleh kerancuan. Ulul albab itu orang yang punya pikiran yang jernih. Ada orang punya pikiran tapi campur-campur di dalamnya sehingga tertutup oleh kabut kekeruhan. Itu bukan ulil albab. Albab, oke, kita lanjutkan. Baru dia katakan, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tas. Hai orang-orang yang beriman, jangan bertanya atau meminta hal-hal yang apabila kamu bertanya itu mengakibatkan kamu susah. Sama tadi itu. Ini haji sekali atau ini? Kalau saya jawab berkali-kali, kata Nabi, kamu bakal susah. Kamu tidak bisa lakukan. Kalau kamu tidak bisa lakukan sudah diperintah, kamu jadi kafir. Kalau kamu jadi kafir, kamu binasa. Jadi Allah menetapkan hal-hal, ikuti. Yang tidak ditetapkan, yang dia larang, hindari. Yang dia tidak tetapkan, itu bukan karena lupa. Jangan. Ini kita biasa ini kalau bertanya itu setengah dari ilmu. Ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak pantas ditanyakan, jangan tanyakan. Istrinya setan siapa namanya ya? Ya kan? Ada pertanyaan kalau ditanyakan repot jawabnya, tidak usah tanya. Ibu lebih dulu senang siapa yang lebih dulu mati, ayahnya atau ibunya? Nggak mau dua-duanya. Tidak bisa dijawab. Pandai-pandailah bertanya yang bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat jangan tanyakan. Pandai-pandailah minta apa yang Anda perlukan. Pandai-pandailah membeli apa yang Anda perlukan. Bukan semua yang Anda inginkan Anda beli. Itu pesan ayat ini. Tuhan, kata Nabi, paling tidak suka al-qil wal-qal wa kasratus su'al. Ini kan begini cerita itu rumor ngerumpi itu tidak ada gunanya. Ini ayat turun, satu orang bertanya pada Nabi, gimana ini Nabi? Nabi jawab, saya bertanya lagi. Akhirnya Nabi naik di mimbar. Siapa yang mau tanya sekarang, pasti saya beritahu kamu. Ada satu orang meragukan dia punya ini. Saya ini anaknya siapa? Nabi bilang, kamu anaknya ini dan ini. Ada lagi satu bertanya, bapak saya di neraka atau di surga? Coba dia. Nabi bilang, di neraka bapak kamu. Banyak pertanyaan Sayyidina Umar terus naik berdiri. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya. Sudah, kami tidak tanya lagi, kami tidak tanya. Tapi itu bukan berarti bahwa Al-Quran melarang bertanya. Tidak. Kalau perlu tanyakan.